Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Ngomong-ngomong, aku nggak bosen-bosen nih buat kasih kabar kalau Elprana punya channel khusus untuk gaming. Namanya Elpranoob. Di sana, kamu bakal ngelihat konten-konten menarik mengenai game-game yang seru banget buat dimainin. Jadi, pastikan kamu subscribe channel Elpranoob ya. Channelnya aku taruh di kolom komentar. Dan gak usah khawatir, channel Elprana ini akan tetap dilanjutkan kok. Karena aku pingin terus bisa memberikan info-info seram yang dapat menghibur kamu. Oh iya, ingat gak? Beberapa saat yang lalu, aku pernah update video mengenai cerita seram Free Fire. Aku cuma mau klarifikasi aja. Kalau cerita yang aku sampaikan kemarin benar-benar murni aku dapatkan di forum-forum internet dan bukan karanganku saja. Semisal kamu ragu dengan teori itu, nggak masalah kok. Karena itu hanyalah teori konspirasi belaka dan sama sekali tidak ada maksud untuk menyinggung ataupun menghina Free Fire. Nah, di video kali ini, aku akan menceritakan tentang kisah kelam masa lalu dari karakter-karakter yang ada di game Free Fire. Kamu pasti pernah tahu game terkenal yang satu ini kan? Sebuah game bergenre Battle Royale di mana pemain dikumpulkan dalam suatu arena untuk saling bertarung satu sama lain hingga menyisakan satu orang saja sebagai pemenang. Di video sebelumnya mengenai cerita seram Free Fire, aku sudah jelaskan bahwa ada sebuah teori yang beredar di internet mengenai latar belakang Free Fire ini. Secara garis besar, Free Fire merupakan organisasi ilegal yang sedang meneliti sebuah senjata militer super canggih. Mereka membutuhkan relawan untuk dijadikan kelinci percobaan. Kalaupun jumlah relawan tak cukup, organisasi Free Fire harus menculik orang-orang di luar sana untuk dipaksa menjadi relawan percobaan tersebut. Seluruh relawannya akan dicuci otak, disuntikkan semacam obat yang dapat meningkatkan kapasitas fisik mereka, lalu disuruh bertarung satu sama lain hingga mereka mati. Tolong diingat lagi ya, kalau ini hanyalah teori. Bisa jadi kenyataan, bisa juga tidak. Yang pertama, ada Miguel. Siapa sih yang gak tahu dengan karakter Miguel ini? Kalau kamu hobi main Free Fire, pasti ngertilah betapa karakter ini sangatlah overpower. Gimana enggak? Karakter ini tuh bisa mendapatkan energi poin hanya dengan membantai musuh tanpa harus repot-repot mencari dari sumber lain. Sebagai informasi dasar, Miguel merupakan seorang komandan anggota khusus militer berumur 26 tahun. Saat masih kecil, dia memiliki sifat keadilan yang sangat tinggi. Kalau ada temannya yang sedang dirundung, dia pasti datang untuk membela temannya itu. Gak heran waktu Miguel masih kecil, dia sering banget berkelahi. Terus, suatu hari, dia kenalkan dengan seorang anak cewek bernama Paloma. Tahu Paloma kan? Dia karakter di game Free Fire. Mereka bersahabat sejak kecil dan memutuskan untuk masuk ke akademi kepolisian setelah lulus SMA. Katanya sih, Miguel ini jatuh cinta dengan Paloma. Tapi, waktu ingin menyatakan perasaannya, mereka udah kelanjur berpisah. Miguel harus bertugas sebagai anggota militer di tempat lain dan Paloma sedang menjalankan misi penting. Beberapa tahun kemudian, Miguel sadar kalau Paloma ini nggak ada kabarnya. Dengan perasaan sangat kecewa, Miguel pun berusaha untuk melupakannya. Terus, Miguel ini dapat misi penting kan? Yakni sebuah misi rahasia penangkapan kriminal kelas kakap di sebuah organisasi kriminal. Saat sedang menjalankan misi, betapa kagetnya Miguel. Dia melihat Paloma menjadi salah satu anggota di organisasi kriminal itu.
Ditambah lagi, Paloma ini menjadi relawan di organisasi ilegal Free Fire. Akhirnya, Miguel pun memutuskan untuk bergabung di organisasi Free Fire agar dapat memburu organisasi kriminal tempat Paloma berada tersebut. Wah, kisahnya sedih banget ya. Apa nih motivasi Miguel menjadi relawan di Free Fire? Apakah murni untuk memburu organisasi kriminal? Atau mungkin ingin menyelamatkan Paloma dan menyatakan perasaannya? Yang kedua, Hayato, seorang karakter hebat yang mampu melakukan serangan brutal kepada musuh-musuhnya. Apakah kamu sering pakai karakter ini? Diceritakan, Hayato ini merupakan seorang keturunan samurai yang sangat terpandang di Jepang. Dia ditakdirkan untuk mewarisi ilmu bela diri pedang sejak dia dilahirkan. Kutukan ini akan selalu melekat di keluarga Hayato, terutama pada kelahiran anak lelaki di keluarga ini. Ayahnya, Daimyo Yukimura, merupakan seorang pendekar samurai terhebat di keluarganya. Namun sayangnya, orang ini sangatlah keras kepada anak lelakinya, si Hayato itu. Sejak kecil, Hayato selalu dipaksa untuk melaksanakan rentetan pelatihan super ketat untuk menjadikannya sebagai penerus keluarga yang tak terkalahkan. Tapi sayangnya, Hayato ini memiliki impian lain. Dengan sangat terpaksa, dia mengikuti perintah ayahnya. Hingga suatu hari, Hayato melawan kehendak sang ayah. Ayahnya pun langsung naik pitam dan menghempaskan pedangnya tepat di tangan Hayato. Astaga, kejam banget. Tangannya Hayato pun langsung terputus dari badannya. Dengan perasaan benci yang teramat dalam, Hayato memutuskan untuk pergi dari rumah dan hidup mengasingkan diri di negara lain. Beberapa tahun kemudian, dia bertemu dengan seorang agen organisasi Free Fire dan memutuskan untuk bergabung menjadi relawan dengan bayaran sebuah tangan baru dan kekuatan baru. Di umurnya yang ke-20 tahun, Hayato pun bangkit dengan tangan barunya yang terbuat dari robot. Dia menjadi relawan di Free Fire untuk menjadi kelinci percobaan senjata militer super canggih. Wah, kisah Hayato sangat menyedihkan ya. Yang ketiga, ada Kla, seorang pria berkebangsaan Thailand yang sangat hebat dalam pertarungan fisik jarak dekat. Dari penyelidikanku, Kla ini dulunya adalah seorang atlet Muay Thai yang sering memenangkan berbagai macam olimpiade bela diri. Kla sangat terkenal di negaranya yang mendadak dinyatakan hilang oleh kepolisian setempat. Katanya nih, Kla diculik oleh organisasi misterius yang ingin memanfaatkan bakat bela dirinya untuk menjadi bodyguard di organisasi tersebut. Dengan ancaman kalau tidak bekerja untuk mereka, maka keluarga Kla akan dibunuh oleh pembunuh bayaran. Wah, kasihan sekali ya nasib Kla ini. Setelah itu, organisasi misterius ini menjual Kla ke Free Fire hingga menyebabkan Kla lupa dengan memori masa lalunya. Kla pun dibangkitkan kembali dengan kapasitas kekuatan yang lebih hebat dan menjadi pribadi yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia lebih kuat, lebih buas, dan lebih mematikan. Hal ini dibuktikan dengan skill-skill hebat Kla dalam game Free Fire yang mampu mengalahkan musuhnya tanpa menggunakan senjata apapun. Iya, beneran hanya tangan kosong gitu. Wah, keren banget. Ya, inilah beberapa kisah kelam dari karakter yang ada di game Free Fire. Gimana nih menurut kamu? Karakter apa yang paling sering kamu gunakan? Coba tulis di kolom komentar ya karakter favorit kamu. Setuju nggak kalau Elprana ngebahas masa lalu karakter lainnya? Soalnya ada banyak banget karakter menarik di game Free Fire. Apabila like di video ini tembus 10.000, aku pastikan akan lanjut ke part kedua ya. Jadi pastikan kamu like video ini jika suka. Dan juga aku mau mengingatkan lagi untuk tetap bijaksana dalam berkomentar. Mohon bantuannya ya. Kalau kamu menemukan ada komentar tidak baik, sepertinya kamu harus bantu Elprana nih buat menegur. Soalnya setiap orang memiliki game kesukaan mereka masing-masing. Dan menurutku semua game itu sangat menarik untuk dimainkan.
Aku harap kamu tidak ikut-ikutan menjelekkan game kesukaan orang lain dan tetap bijaksana. Aku yakin banget kok kalau subscriber El Prana tuh orangnya keren-keren dan enggak kekanak-kanakan. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video selanjutnya, jangan sungkan untuk komen di bawah ya. Atau bisa juga kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya feedback positif dari kamu. Sampai jumpa!